Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai mengaji, mari kita diakan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam, pengarang matan, pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hadhiniha wa ala kulli niyatir salih wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب أتمم لنا بالخير. Kaji kita malam ini Al-Hikam juz 1 halaman 62 ya. Halaman 62. Idza aradta an ta'rafa qadaraka indahu fanzur fi madza yuqimuka. Apabila menghendaki engkau bahwa mengenal engkau akan kadar engkau pada sisinya Allah. Hal anta minal maqbulin as-sa'ada au minal mardudinal asqiya. Hal adakah engkau setengah daripada orang yang diterima mereka itu lagi orang yang berbahagia, atau daripada orang yang ditolak mereka itu lagi celaka? Aba'ala apabila fanzur fi madza yuqimuka, maka tiliklah engkau padoma yang mendirikan ya Allah akan engkau. Hanya menyatulah daripada ta'at, minat ta'ati au daddiha, atau lawannya ta'at. Itu cara mengenal makam awak atau kedudukan awak di sisi Allah. Cara mengenalnya, cara lihat makam awak kini. Di makam awak, di makam apa Allah letakkan awak kini? Artinya apakah di makam taat atau makam maksiat? Kalau Allah kini tetapkan awak di makam taat, berarti makam awak di sisi Allah adalah sebahagian dari orang-orang yang makbulin, orang yang diterima lagi bahagia. Sebaliknya, kalau Allah kini letakkan awak, tetapkan awak di makam maksiat, maka itu menunjukkan bahwa makam atau kedudukan awak di sisi Allah itu adalah di makam al-mardudin, yaitu orang yang ditolak dan orang yang termasuk orang yang celaka. Nauzubillah. Faman kana minas sa'adati wal qabuli ista'malahu maulahu fima yardihi anhu min anwa'it ta'at. Maka baram lo siman yang ado yo siman ba ado nyo setengah daripada orang yang bahagia dan diterima
ba'alah man memperamalkan ya Allah akan yusiman, memperamalkan akan yusiman itu maula yusiman, pada ma yang meredai Allah akan yuma daripada nyusiman, daripada bermacam-macam taat. Jikalau awak kedudukan di sisi Allah itu adalah orang yang diterima, orang yang berbahagia, maka di dunia itu kenyataannya kini Allah letakkan awak, Allah takdirkan awak menjadi orang yang mengamalkan apa-apa yang bisa membuat Allah ridha atau dari berbagai macam ketaatan. Jadi ketaatan yang awak lakukan itu adalah akibat, itu akibat dari makam awak di sisi Allah. Allah menghendaki awak berada di makam kabul dan sa'adah. Karena itu Allah peramalkan awak, Allah tetapkan awak di makam taat, atau Allah beri hidayah, Allah beri ma'unah, pertolongan, pertolongan untuk melakukan bermacam-macam ketaatan. Jadi bukan kalau awak besok, kalau yang biasa kan tabalik nak. Ketaatan awak itu yang menjadi sebab awak mendapatkan makam kabul dan kebahagiaan. Sebenarnya hakikatnya enggak. Allah tetapkan dulu makam awak itu di makam sa'adah, makam bahagia. Maka akibatnya apa? Akibatnya Allah tunjuki awak, Allah bantu awak untuk melakukan segala macam ketaatan. Jadi dari siko jalai bahwa kebahagiaan di akhirat itu bukan karena amal, tapi karena semata-mata karunia Allah. Di ketaatan itu bukan sebab tapi akibat. Wa man kana min ahli saqawah, dan barang musiman yang adu yusiman daripada ahli celaka, ista'malahu fima yaskhatahu alaih min anwa'il mukhalifat. Dan barang musiman yang adu yusiman dan setengah daripada ahli celaka, ba'alahman memperamalkan hiu Allah akan yusiman padoma yang marahkan yoma akan ya Allah atih nyusiman daripada bermacam-macam yang menyalahi. Yang menyalahi maksudnya adalah yang menyalahi perintah Allah, yang menyalahi larangan Allah. Diperintah Allah tidak dilakukan, dilarang Allah dilakukan atau menyalahi. Dan barang lo ini ba'ala barang lo wahadha yunasibu al-ammah. Dan barang lo ini penjelasannya itu adalah penjelasan yang cocok atau sesuai untuk orang awam, kelas orang awam. Wa amal khassatu fayuqalu fi. Ba penjelasannya, ba surahnya untuk orang khas. In aradata an ta'rafa in aradata an ta'rifa qadaraka ay manzilataka indahu. Jika menghendaki engkau bahwa mengenal engkau akan kadar engkau, artinya kedudukan engkau pada sisinya Allah,
Hal anta minal muqarrabin aula. Apakah engkau, hal adakah engkau sangat daripada orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Aula atau tidak. Fanzur fi maza yuqimuka ayyuriduhu ala qalbika. Mangko tilik ada yang kau pada barang lu apa kau barang lazim mendirikan ya Allah akan engkau. Artinya mendatangkan ya Allah akan engkau. Arti mendatangkan ya Allah akan yuma hati engkau. Min idraki jalalatihi wa usmatihi. Daripada mendapat kebesarannya Allah dan kebesarannya Allah. Bila awak ingin mengetahui apakah awak itu termasuk muqarrabin atau tidak, maka tiliaklah, pandanglah fima yuqimuka, fima dha yuqimuka, artinya pada barang pokok ba'abam alazim mendirikan Allah kan engkau, artinya pada apa yang Allah datangkan ke hati awak, atau yang didatangkan Allah kepada hati awak itu yaitu min idraki jalalatihi wa usmatihi, itu mendapatkan kebesaran Allah dan keagungan Allah. Kalau laitarasu di hati awak tadi itu keagungan Allah, kebesaran Allah, berarti awak termasuk orang yang dekat dengan Allah. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, man arada ay ya'lama manzilatahu indallahi falya'lam manzilatallahi min qalbi. Ko baram lo siman yang menghendaki siman bahwa mengetahui siman akan manzilah kedudukannya siman pada sisi Allah, maka hendak tahulah siman itu akan kedudukan Allah daripada hati siman. Mudahnya tak? Kalau ingin tahu kedudukan awak di sisi Allah, maka ketahuilah terlebih dahulu bagaimana kedudukan Allah itu di hati awak. Bisa di binok manuangan tu tak? Artinya apa? Adakah Allah itu yang paling Allah itu yang mengisi hati awak? Kalau hati awak diisi hanya oleh selain Allah, dunia aja mengisi hati awak tu, berarti di situ kenalilah bahwa berarti jauh awak dari Allah, kedudukan awak itu jauh. Kalau Allah itu nomor satu di hati awak, maka insya Allah itu awak menjadi orang yang muqarrabin, kedudukan awak itu dekat dengan Allah. You are number one. Engkaulah yang nomor satu. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, jika apa ya, lupa ya, tapi panjang ya itu. Katakanlah wahai Muhammad, jika istrimu, anak-anakmu, hartamu yang kamu takut rusak, yang kamu takut kebinasaan, rusak ya, dan apa ya, yang kamu takut kehilangannya, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya,
maka tunggulah. Itu ancaman dari Allah. Tunggulah Allah mendatangkan pekerjaannya, urusannya. Di orang yang beriman itu mesti cinta kepada Allah itu nomor satu. Kemudian cinta kepada Rasul. Orang yang beriman. Di kelawak lai Allah itu yang nomor satu di hati awak, maka insya Allah itu kedudukan kita dakik dengan Allah. Tapi kalau Allah itu nomor sekian yang kedudukannya di hati awak, maka awak pun kedudukan awak juga nomor sekian di sisi Allah. Jadi itu adalah barometer ya, mau kue cara mengetahui kadar kedudukan awak di sisi Allah. Jadi kalau awak ingin menjadi mukarrabin, maka secara zahirnya jadi orang yang bahagia tadi, secara zahirnya maka kita harus berusaha untuk berada di makam taat. Secara batinnya kita berusaha menjadikan Allah itu nomor satu di hati Allah. Mata razaqaka at-ta'ata. Ko tema lah baliah lah. Tapi singapun baliah masih berkaitannya dengan belakang. Mata razaqaka at-ta'ata, manang kalau memberi rezeki Allah akan engkau akan ketaatan. Artinya ai imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Mengikut babara pusuruhan dan menjauh babara larangan fi zahirika pada zahir engkau. Wal ghani bihi anha, dan kayu dengan yo taat itu, dan kayu dengan Allah daripada yo taat. Bi alla tarkuna li bi alla tarkunu ilaiha fi naili matlubika. Dengan bahwa tidak condong engkau kepada nyo taat pada mencapai tuntutan engkau. Bal ta'allaqa qalbuka bimaulaka, tetapi bergantung hati engkau dengan maula engkau. Wa taghayyaba an kulli syai'in siwahu, dan gaib engkau. Wa taghibu an kulli syai'in siwahu, dan gaib engkau daripada tiada satu selain Allah. Fa'lam annahu qad asbaga 'alaika ni'amahu zahiratan. Maka ketahuilah dari engkau, sungguhnya Allah sungguh telah mencukupkan ya Allah akan ate engkau akan nikmatnya Allah yang zahir. Wahia tilqata, dan hionya nazar itu balainya demikian taat. Wa batin, dan nikmat yang batin, wahia ma'rifataka allati aujabat laka al-ghaibata anha wa adama ru'yatiha. Ru'yataha alatina ma'rifah, yang mewajibkan berpatu bagi engkau akan gaib daripadanya amal dan adam maliknya amal. Di temanan kedua, apabila Allah memberi rezeki berupa ketaatan yang zahir. Di taat itu adalah rezeki dari Allah. Di rezeki itu lah haratu aja dah. Ketaatan itu juga rezeki dari Allah. Allah beri kita rezeki yang zahir, itu berupa ketaatan yang zahir, melaksanakan segala perintah Allah, menghentikan segala larangan Allah, dan kemudian kita juga
kayu dengan Allah daripada ketaatan. Itu apa maksudnya itu? Kita mengerjakan ketaatan, kita menjadi orang yang taat, tapi kita tidak berpegang kepada ketaatan itu. Kita berpegang kepada Allah. Berarti kata pengarang itu kita sudah mendapatkan nikmat yang cukup, yaitu nikmat zahir dan nikmat batin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling tinggi. Berikut khairu ma tatlubuhu ay afdalul asyai allati tatlubuha minhu ma huwa talibuhu minka. Barang lu nasa baik-baik ma yang manuntu engkau akan yuma artinan asa afdal asya allati nan asya yang manuntu engkau akan isa daripadanya Allah. Bala barang lemah yang hionya Allah orang manuntuknya ma daripada engkau. Anyumanya tu daripada istiqamah atih jalan ubudiyah baginya Allah. Jadi kalau soal meminta, kita minta kepada Allah. Di antara sebanyak tu pinta kita kepada Allah, apa pinta yang paling baik kata pengarang? Pinta yang paling baik adalah apa yang Allah minta ke awak. Jadi apa tuntutan awak, tuntutan Allah kepada awak, itulah tuntutan yang terbaik kepada Allah. Apa tuntutan Allah kepada awak? Yaitu istiqamah atih jalan ubudiyah baginya Allah. Istiqamah dalam ubudiyah, yaitu baik itu ibadah zahir maupun ibadah batin, itu tuntutan Allah kepada awak. Di belakang lah disebut, tidak? Jadi kalau ingin minta sesuatu, seharusnya yang penting, yang diutamakan meminta itu adalah meminta istiqamah. Itulah pinta yang terbaik, yang paling tinggi. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hambamu yang istiqamah dalam berubudiyah kepadamu, ya Allah. Maka barang ini ba'ala barang mula baik bagi engkau daripada menuntut engkau bagi keuntungan engkau dan mukasui engkau yang duniawiyah, ado ya tuntutan atau ukhrawiyah. Jadi itu lebih baik meminta kepada Allah agar diberi istiqamah dalam ibadah. Bagai itu lebih baik karena iko indah ada keuntungan diri awak. Lain dengan permintaan-permintaan lain yang berupa keuntungan duniawi atau keuntungan ukhrawi. Maka bosan demikian ba'ala sungguhnya keuntungan bagi diri engkau. Atau ukhrawi seperti, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam sarugomu ya Allah. Itu keuntungan ukhrawi, keuntungan ukhrawiyah yang merupakan keuntungan bagi diri awak. Dia ada tiga tema malam ini. Yang pertama, cara mengenal makam atau kedudukan awak di sisi Allah. Yang kedua,
apabila Allah sudah memberi kita rezeki taat yang zahir, dan kemudian Allah beri makrifah, yaitu kita mengenal bahwa kita tidak boleh bergantung kepada amal itu, tapi bergantung kepada Allah, berarti Allah sudah mencukupkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat yang zahir dan yang batin. Yang ketiga, sebaik-baik tuntutan kita kepada Allah atau permintaan kita kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut kawa, apa yang Allah minta kawa. Apa yang Allah minta kawa yaitu istiqamah dalam ubudiyah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah, baik itu ibadah zahir maupun ibadah batin. Jadi sepatutnya itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah permintaan yang paling baik, karena tidak ada di situ unsur kepentingan pribadi awak, kepentingan diri awak, keuntungan diri. Kalau permintaan-permintaan lain ada itu yang menyangkut keuntungan diri, baik itu duniawi maupun keuntungan ukhrawi, seperti menikmati, bernikmat di dalam surga jannatul naim. Maka demikian ba'ala sungguhnya, pada demikian sungguhnya keuntungan bagi diri engkau. Alhamdulillah.